Salah satu potensi wilayah pesisir yang dimiliki Kabupaten Brebes adalah potensi lahan untuk produksi garam rakyat. Dari data yang ada, saat ini luasan lahan potensial mencapai 703 hektar. Namun, baru 57% atau sebesar 430 hektar saja yang sudah digunakan untuk produksi garam. Dengan luasan tersebut, Kabupaten Brebes mempunyai potensi yang tinggi untuk pengembangan tambak garam yang tersebar di 5 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes. Wilayah tersebut tersebar di 6 desa, yang meliputi Desa Karangdempel, Desa Pengaradan, Desa Kerakahan, Desa Cimohong, Desa Sawojajar, dan Desa Kaliwlingi. Tingginya biaya operasional dan transportasi yang harus dikeluarkan petambak sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha para petambak garam saat ini. Selain itu juga, sistem manajemen pengelolaan lahan masih kurang baik, sehingga akan semakin memperburuk kualitas garam yang dihasilkan. Ditambah dengan adanya infrastruktur berupa jalan produksi dan gudang penyimpanan yang kurang representatif. Kondisi inilah yang menjadi kendala bagi para petambak garam Brebes selama ini. Maka dari itu, perlu adanya penataan kawasan tambak garam yang terintegrasi untuk menekan biaya operasional, serta perbaikan kualitas garam melalui pengelolaan lahan secara terpadu. Penggunaan geoisolator sebagai salah satu media penghasil garam yang baik juga perlu diperhatikan untuk menghasilkan garam dengan kandungan NaCl yang tinggi, sehingga harga yang diterima petambak bisa lebih baik, mengingat kualitas garam di Brebes saat ini masih mencapai 90%. Jauh dari kadar NaCl standar untuk industri di atas 95%. Hal inilah yang menjadikan Brebes hanya mampu menjangkau pasar garam konsumsi dan masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam industri. Upaya pemerintah untuk menghindari turunnya harga garam pada saat panen raya adalah dengan memberlakukannya sistem resi gudang, sehingga garam hasil produksi petambak bisa disimpan sampai harga di pasaran mulai stabil. Dalam rangka kegiatan resi gudang ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengusulkan pembangunan gudang yang berstandar nasional. Pengelolaan kawasan terintegrasi dan resi gudang ini adalah hasil kerjasama antara pemerintah dengan PT Garam yang telah berpengalaman dalam penerapan kawasan lahan tambak terintegrasi dan pengelolaan resi gudang. Maka dari itu, perlu dilakukan sebuah proyek perubahan untuk mewujudkan kualitas garam yang baik agar petambak garam menjadi sejahtera. Proyek perubahan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembentukan tim kerja, koordinasi, sosialisasi, pelatihan, studi banding, penandatanganan MOU, dan launching kawasan tambak garam terintegrasi di Kabupaten Brebes. Untuk lahan percontohan, telah dilakukan persiapan dan perencanaan di Desa Kerakahan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dalam melaksanakan proyek perubahan ini, perlu dilakukan tahapan-tahapan demi tercapainya hasil yang diinginkan.
Berkoordinasi dengan berbagai pihak yang ikut berperan dalam proyek perubahan ini menjadi syarat mutlak dalam persiapan pelaksanaan proyek perubahan. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan Bapak Sekda Kabupaten Brebes. Beliau juga selaku mentor merupakan bagian yang penting sebelum memulai tahapan proyek perubahan. Judulnya bagus ya, karena di Brebes ini juga banyak produksi garam, tapi kita meningkatkan mutunya, sehingga saya senang dengan judul strategi peningkatan mutu dan produksi garam rakyat oleh pengembangan kawasan terintegrasi korporat di Kabupaten Brebes yang dilaksanakan, sehingga saya berharap proyek perubahan ini bisa memenuhi harapan apa yang disampaikan oleh Pak tadi sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, dan mensejahterakan masyarakat khususnya petani garam. Terima kasih. Tahapan pertama adalah pembentukan tim kerja. Tim kerja beranggotakan Kepala Bidang Kelautan dan Masyarakat Pesisir, Kasubag Program, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasih Kelautan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kasih Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan, dan Penyuluh Perikanan. Tim kerja ini terbagi atas 2 tim, yaitu tim data dan tim teknis. Tim data bertugas menyiapkan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, termasuk penyusunan draft dan mendokumentasikan surat menyurat terkait proyek perubahan. Sedangkan tim teknis bertugas melaksanakan pendataan di lapangan, menyusun desain lahan kawasan, serta menyiapkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan proyek perubahan. Setelah tim kerja selesai dibentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait persiapan lebih lanjut tentang usulan penetapan kawasan lahan tambak garam terintegrasi oleh tim koordinasi kabupaten dengan Bupati Brebes yang meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes, Dinas Pengairan dan ESDM, serta pembahasan dukungan pemerintah pusat atas keberlanjutan proyek perubahan melalui penerapan sistem resi gudang dan pembangunan gudang berstandar nasional. Bertempat di Aula Kantor Balai Desa Kerakahan Kecamatan Tanjung, kegiatan sosialisasi dihadiri oleh tim efektif, PPL dan PPB, serta perwakilan kelompok petambak garam Pugar se-Kabupaten Brebes. Dengan narasumber Bapak Tandi, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes. Masih di tempat yang sama, peserta mendapatkan arahan dan bimbingan dari narasumber PT Garam Persero pada acara bimbingan teknis. Dalam kegiatan ini, peserta diajarkan bagaimana teknik pemasangan geoisolator yang baik dan benar serta pengelolaan lahan tambak terintegrasi. Kegiatan studi banding ke PT Garam di Sumeneb, Madura merupakan tahapan terakhir dari rangkaian acara BIMTEK. Dengan melibatkan perwakilan kelompok Pugar, peserta diperlihatkan lahan-lahan yang terintegrasi milik PT Garam. Pada kegiatan ini, peserta diajak untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan pengelola terkait pengelolaan lahan. Satu, menambah pengalaman. Kedua, meningkatkan kualitas dan produksi yang tadinya belum tahu apa-apa, sekarang ya alhamdulillah menjadi memperluas daripada pemikiran-pemikiran itu.
Untuk mengukuhkan kerjasama yang dilakukan antara PT Garam dengan pemerintah Kabupaten Brebes, perlu dilakukan adanya penandatanganan MOU dengan PT Garam. Adapun isi pokok dari MOU ini adalah kerjasama dalam pengembangan kawasan tambak garam terintegrasi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas garam rakyat, pembelian atau pemasaran garam rakyat, serta pendidikan dan pelatihan petambak garam rakyat. Pada kesempatan kali ini juga dilakukan launching kawasan tambak garam terintegrasi sesuai dengan ketetapan SK Bupati nomor 523/585 tahun 2016. Sebagai lahan percontohan, kita tempatkan di Desa Kerakahan yang sudah siap dengan lahan seluas 20 hektar. Adapun desa lain akan menyusul seperti Desa Karangdempel seluas 5 hektar dan Desa Sawojajar seluas 10 hektar. Dengan penerapan kawasan tambak garam terintegrasi ini, diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas garam rakyat, menekan biaya operasional, dan menaikkan harga garam rakyat, sehingga Kabupaten Brebes mampu menciptakan brand produk unggulan baru selain telur asin dan bawang merah, yaitu garam industri dengan kualitas terbaik. Oke, Pak Tandi, saya selaku Kepala Bapeda sangat mendukung proper panjenengan terkait judul yang diangkat adalah strategi peningkatan mutu dan produksi garam. Dengan adanya proyek perubahan ini, harapan yang diinginkan adalah peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat, peningkatan harga jual garam di pasaran, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petambak garam, mengurangi impor, serta menghilangkan mafia garam.